Halo, jumpa lagi bersama Laras Channel. Di video kali ini kita akan bahas seputar peluang usaha budidaya lebah madu trigona. Mudah-mudahan informasi yang akan disajikan dan ditampilkan bisa menginspirasi dan menjadi solusi buat kalian, terutama yang sedang bingung mencari peluang usaha apa yang tepat yang akan ditekuni ke depannya. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi setiap kali ada video terbaru yang diupload di channel ini. Madu memiliki keunggulan dan khasiat yang sangat besar untuk kesehatan, sehingga sangat perlu untuk terus dilestarikan dan dibudidayakan. Selain memiliki nilai ekonomis, peluang usaha madu tentu dapat membuka lapangan pekerjaan baru, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, di mana banyak karyawan atau buruh kehilangan pekerjaannya akibat banyak perusahaan melakukan PHK atau merumahkan sejumlah karyawan atau buruh mereka karena sudah tidak sanggup lagi membayar upah untuk pekerja. Kebutuhan masyarakat terhadap madu di masa pandemi yang belum juga kunjung selesai sangatlah besar permintaannya. Pasalnya, madu merupakan bahan utama suplemen kesehatan yang banyak dicari dan dikonsumsi masyarakat yang tahu akan faedah serta manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengimbangi permintaan konsumen akan madu yang tinggi tersebut, tentu harus diimbangi dengan produksi madu yang cukup agar ketersediaannya selalu dapat terjaga demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dalam jangka waktu panjang. Namun pada kenyataannya, ketersediaan madu di pasaran masih sangatlah terbatas, terlebih untuk jenis madu yang benar-benar murni diproduksi langsung dari alam. Jadi, dalam mengatasi kondisi tersebut, sebagai insan yang kreatif dan pandai membaca peluang, tentunya usaha budidaya lebah madu bisa menjadi sebuah pilihan yang menguntungkan dan layak dicoba. Sebagai referensi, di videonya akan dibahas dan dijelaskan peluang usaha budidaya lebah madu yang sedang populer saat ini dan banyak dicari oleh masyarakat, yaitu madu trigona atau madu kelulut. Dikutip dari id.wikipedia.org, lebah madu trigona atau biasa dikenal dengan nama lebah madu kelulut memiliki bentuk fisik yang lebih kecil bila dibandingkan dengan spesies lebah lain. Ukurannya kecil seperti lalat dan banyak bersarang di pohon-pohon. Jenis lebah ini pula tidak memiliki sengat sehingga terkesan tidak ganas seperti lebah-lebah pada umumnya. Mereka sangat menyukai bunga-bunga kecil. Karena bentuknya yang kecil inilah, mereka bisa dengan mudah masuk ke dalam bunga-bunga kecil untuk menghisap cairan manis atau nektar yang terdapat di setiap bunga-bungaan tersebut. Lebah madu trigona pekerja secara fisik berwarna hitam, berkepala besar, dan berahang tajam yang fungsinya untuk menggigit musuhnya bila kenyamanan dan keamanan mereka terganggu. Sedangkan ratu lebah madu trigona memiliki ukuran fisik 3 hingga 4 kali lebih besar daripada lebah pekerja. Ciri fisik lainnya adalah bisa dibedakan dari bentuk perutnya. Bentuk perut ratu lebah madu trigona sangat besar jika dibanding dengan lebah madu trigona pekerja dan memiliki ukuran sayap lebih pendek daripada lebah madu pekerja. Lebah madu trigona sebetulnya adalah lebah liar. Jenis lebah madu ini dikenal juga banyak orang dengan sebutan lebah madu kelulut. Habitat asli mereka banyak terdapat di hutan atau alam bebas. Secara alami, lebah madu trigona membuat sarangnya di lubang-lubang pohon, lubang bambu, atau celah-celah batang pohon yang agak gelap. Untuk keamanan, tempat keluar masuk sarang mereka biasanya berbentuk lubang berukuran kecil sepanjang 1 cm dan diselimuti zat perekat. Lebah madu trigona menyimpan madu mereka dalam kantung-kantung kecil berwarna hitam dan coklat yang struktur dan bentuknya tidak teratur. Kantung-kantung madu tersebut bernama propolis, terbuat dari unsur resin. Bahan resin getah yang mereka dapatkan biasanya berasal dari pohon sonokeling, damar, dan pohon-pohon hutan lainnya yang banyak terdapat getahnya. Usaha budidaya lebah madu trigona sangat mudah dan menguntungkan. Banyak kelebihan yang bisa didapat dari usaha budidaya lebah madu ini. Madu yang dihasilkan menjadi naik daun dan paling banyak dicari selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Selain itu pula, jenis usaha ini tidak membutuhkan modal yang begitu besar dan perawatannya pun lebih mudah dibandingkan madu lebah lainnya. Walaupun lebah madu trigona atau kelulut berhabitat dan dapat ditemukan di alam bebas seperti dalam kawasan hutan, namun bukan berarti tidak dapat dikembangkan atau dibudidayakan
di tempat yang sudah dipersiapkan khusus untuk habitat baru mereka. Sarangnya biasanya menggunakan gelodok atau kotak yang dibuat meniru rumah-rumah lebah yang ada di rongga-rongga batang pohon besar atau gua yang terlindung dari terik matahari dan hujan. Rumah tiruan lebah madu trigona biasanya dibuat dari beberapa bahan kayu seperti batang kelapa, kayu randu atau kapuk, atau batang pohon lain yang berkayu lunak. Jika rumah tiruan tempat tinggal lebah madu trigona sudah siap, masih ada 3 hal kebutuhan penunjang yang perlu diperhatikan dan dipastikan harus tersedia. Yang pertama, bahan pakan nektar. Sumber bahan pakan berupa nektar sangat disukai jenis lebah madu ini. Nektar adalah cairan manis yang terdapat di dalam bunga tanaman. Bahan pakan nektar bisa didapat dengan cara menanam tanaman penghasil bahan ini di sekitaran lokasi budidaya. Contoh tanaman penghasil bahan nektar seperti bunga santos temon, bunga air mata pengantin, bunga kaliandra, dombea, porana volubis, pohon belimbing, rambutan, jambu air, nenas, asam jawa, dan tanaman yang memiliki bunga lainnya. Karena pada umumnya semua tanaman berbunga merupakan sumber pakan lebah karena ia adalah penghasil nektar. Kedua, bahan resin. Bahan resin sangat dibutuhkan oleh lebah madu trigona untuk membuat kantung-kantung madu lebah trigona menjadi propolis. Bahan resin bisa didapat dengan cara menanam tanaman yang mengandung getah seperti pohon mangga, karet, tanaman akasia, tanaman sengon, cendana, dan tanaman lain yang mempunyai getah. Yang ketiga, bee pollen. Bee pollen berasal dari gabungan serbuk sari tanaman, nektar tanaman, dan air liur lebah yang dikumpulkan oleh lebah pekerja. Ketiga bahan tersebut membentuk butiran halus yang disimpan dalam kantung pada kaki-kaki lebah. Bahan pakan untuk pembentukan bee pollen banyak terdapat pada bunga-bungaan seperti bunga krokot, bunga kemiri, bunga jagung, bunga kaliandra, dan bunga-bungaan lainnya. Menurut para ahli di bidang kesehatan herbal, bee pollen diyakini sebagai salah satu sumber makanan bergizi tinggi yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Setelah semua penunjang kebutuhan untuk budidaya lebah madu trigona tersedia, langkah selanjutnya adalah proses pemindahan sarang lebah madu trigona dari dalam kawasan hutan ke rumah tiruan lebah madu trigona yang sudah disiapkan sebelumnya. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan cara mencari keberadaan mereka dalam kawasan hutan yang menjadi titik kumpul lebah madu. Biasanya lebah madu trigona atau kelulut bersarang di dalam celah batang pohon yang besar. Jika sudah berhasil ditemukan, kita lalu dapat melakukan pembobokan batang pohon dan mulai dapat memindahkan sarang lebah madu beserta koloni lebah yang ada di dalamnya dengan hati-hati ke dalam glodok atau kotak khusus yang terbuat dari bahan kayu lunak. Hal ini dimaksudkan agar proses pemindahan sarang lebah nantinya tetap aman dan tidak merusak pohon agar tetap terjaga kelestariannya. Setelah pencarian dirasa cukup, saatnya memindahkan sarang lebah madu trigona ke habitat baru yang sudah disiapkan untuk mereka. Pecahlah sarang lebah madu trigona menjadi beberapa koloni di beberapa kotak. Hal ini bertujuan agar nantinya bisa berkembang dan lebih banyak lagi menghasilkan madu saat tiba waktunya untuk dipanen. Untuk masa panen lebah madu trigona sendiri bisa dilakukan selama 15 hari sekali. Cara panen jenis lebah madu trigona atau kelulut berbeda dengan cara panen lebah madu biasa pada umumnya. Biasanya proses panen madu lebah ini menggunakan alat penyedot khusus dan harus dilakukan secara hati-hati. Ini dimaksudkan agar proses penyedotan madu tetap berjalan maksimal tanpa mengusik kenyamanan koloni lebah madu di dalam sarang mereka. Di sisi ekonomis, meski harganya yang tidak murah, madu kelulut menjadi incaran saat pandemi COVID-19 ini dan akan tetap menjadi primadona sepanjang masa. Ini dikarenakan madu trigona atau madu kelulut memiliki rasa yang lebih khas dengan rasanya yang manis agak keasam-asaman dan terasa lebih segar bila dibandingkan madu dari jenis lebah lainnya. Nilai jual madu trigona sendiri saat ini bisa mencapai hingga Rp500.000 per liternya. Wow, nilai yang fantastis bukan? Bagaimana? Tertarik menangkap peluang ini? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe
like, dan share sebagai bentuk dukungan terbaik yang kalian berikan. Sampai jumpa di video-video inspirasi berikutnya.